proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Coba perhatikan teks proklamasi berikut ini anak-anak, bahwa di teks proklamasi itu satu, tertuliskan Jakarta, itu menandakan bahwa teks tersebut ditulis di Jakarta. Kemudian hari 17 itu menandakan bahwa pada saat itu tanggal 17. Kemudian bulan 8 itu menandakan bulan Agustus. Kemudian tahun 05 itu menandakan tahun Jepang yang digunakan, karena pada saat itu Indonesia masih dalam penguasaan Jepang, pemerintahan Jepang, maka menggunakan kalender Jepang yaitu tahun 2605. Kemudian untuk tepatnya pada penanggalan kalender Masehi yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada hari Jumat bulan Ramadan, pada saat umat Islam melaksanakan ibadah puasa. Pada tanggal 17 Agustus menjadi tonggak sejarah bangsa Indonesia, karena pada saat itu Indonesia berhak atas kemerdekaan, bebas dari penjajahan Jepang, dan bangsa Indonesia berhak menentukan nasibnya sendiri. Nah anak-anak, setelah pengucapan proklamasi oleh Bapak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, bahwa bangsa Indonesia sudah dinyatakan merdeka, bebas dari penjajahan dalam bentuk apapun, terutama dari kolonial yang pernah menguasai Indonesia. Sejarah singkat tentang teks proklamasi ini. Teks proklamasi ini ditulis dini hari, berarti setelah jam 12 lebih sampai jam 4 pagi, tepatnya di rumah Laksamana Maeda. Ini adalah tentara Jepang yang pro dengan Indonesia dan ingin membantu tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1 pada hari Jumat bulan Ramadan dini hari. Adapun penyusunnya adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Anak-anak, peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu diawali dengan peristiwa Rengas Dengklok, yaitu penculikan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta oleh kaum muda, karena pada saat itu ada dua golongan, golongan muda dan golongan tua. Golongan tua bergendak proklamasi harus menurut perintah dari pemerintah Jepang, sedangkan golongan muda secepatnya harus merdeka setelah Jepang menyerah dengan sekutu. Maka untuk memperlancar pelaksanaan proklamasi, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diasingkan di Rengas Dengklok sekitar pukul 17 untuk diculik dan diasingkan untuk menyusun teks proklamasi.
Pada saat Insinyur Soekarno diculik, golongan tua tidak mengizinkan, tetapi Ahmad Subarjo menjaminkan dirinya bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12. Dengan jaminan itu, Komandan Kompi Peta setempat, Subeno, bersedia melepaskan Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta dari Rengas Dengklok. Perdebatan juga terjadi pada saat penandatanganan teks proklamasi. Tetapi atas usul Soekarni bahwa penandatanganan teks proklamasi cukup 2 orang saja, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta, yang menjadi wakil atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarni itu diterima oleh hadirin yang mengikuti rapat pada saat di Rengas Dengklok. Berikutnya adalah tentang pembacaan teks proklamasi. Golongan muda yang diwakili oleh Soekarni menghendaki agar pembacaan teks proklamasi dilaksanakan di lapangan Ikada yang dihadiri oleh rakyat Indonesia dan sekitarnya, terutama yang tinggal di Jakarta. Dengan pertimbangan lain, Insinyur Soekarno tidak menghendaki, tetapi menolak usulan dari Soekarni dengan alasan kalau terjadi pembacaan teks proklamasi di lapangan Ikada, padahal belum ada laporan ke pemerintahan Jepang, maka akan terjadi pertumpahan darah dengan penguasa pada saat itu, yaitu pemerintahan Jepang. Untuk itu, pembacaan teks proklamasi di lapangan Ikada dibatalkan, dan usulan Soekarni itu ditolak oleh Insinyur Soekarno. Mengapa Soekarno menolak usul Soekarni? Rapat besar yang diikuti oleh banyak orang, kalau tidak ada izin dari penguasa militer pemerintah Jepang, maka akan terjadi salah paham dan terjadi bentrokan, bahkan kekerasan yang akan menimbulkan pertumpahan darah. Maka dengan kesepakatan bersama, proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur Raya nomor 56 sekitar pukul 10 pagi. Nah, proklamasi itu dibacakan tepatnya pada hari Jumat pukul 10 tanggal 17 Agustus 1945 atau di kalender Jepang sesuai di teks proklamasi itu tahun 2605 kalender Jepang. Pembacaan teks proklamasi itu juga diikuti pengibaran bendera Sang Merah Putih yang sebelumnya bendera itu telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dan teks proklamasi sudah diketik oleh Sayuti Melik. Pembacaan teks yang diikuti dengan pengibaran bendera yang dilakukan oleh Kari Suhut dan Eks Sundanso Latif Hindraningrat, dan diikuti pula dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman.